Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kalian semua untuk membahas materi peluang atau soal-soal peluang pada asesmen daerah. Nah, saya akan menyajikan beberapa soal yang bervariasi tentang peluang yang sering keluar di soal-soal asesmen daerah. Yang pertama, yaitu peluang kejadian dari suatu permainan batu gunting kertas oleh dua orang anak. Nah, ini sudah dituliskan seri menang dan sebagainya ya. Pertanyaannya adalah peluang Abi kalah. Nah, sebelumnya kita ingat dulu tentang rumus peluang. Peluang kejadian A yaitu banyaknya kejadian yang diharapkan dibagi semua yang mungkin atau semesta. Jadi NA per NS. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang Abi kalah. Kalau Abi kalah, itu otomatis yang menang adalah Boni. Sehingga kita hitung banyak kekalahan Abi 3 ya, karena Boninya menang 3 kali. Lalu, cari NS-nya, semestanya. Semua kejadiannya ada berapa? Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga, kalau ditanyakan peluangnya, NA ini NS-nya, jadi peluangnya adalah 3 dibagi 9. Karena di sini tidak ada di opsi jawaban, maka kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Jadi semuanya dibagi 3. Mudah ya. Lalu yang kedua, dua dadu dilambungkan bersama, peluang muncul mata dadu berjumlah bilangan prima. Nah, kalau kalian sulit dalam menebak-nebak, prima itu kan bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri ya. Nanti hasilnya 1 begitu. Jadi, kalau kalian bisa menentukan bilangan primanya misalnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, seperti itu. Kalian bisa mengira-ngira kalau 2 itu berarti dadu pertama 1, dadu kedua 1. Kalau 3 itu dadu pertama 1, dadu keduanya 2. Atau sebaliknya, dadu pertama 2, dadu keduanya 1. Dan seterusnya. Tetapi kalau kalian tidak bisa membayangkan seperti itu, bisa kalian buat tabel seperti ini. Jadi dadu pertama 1 sampai 6, dadu kedua 1 sampai 6. Nah, nanti kalian cari yang jumlahannya adalah bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, di sini kita temukan 112 prima, 1,2 prima, 3 ya. Pasangannya 2,1 juga prima. 1,3 tidak, 1 tambah 3 kan 4, kalau 4 tidak prima. 1,4 kalau dijumlahkan 5 ya, prima. Berarti selalu cari pasangannya. 4,1 ini juga prima. 1,5 jelas tidak, 6 ya. 1,67 prima ya, cari pasangannya 6,1 ya. Ini saya temukan seperti ini, ada 3,4, 4,3 ya. 5,6, 6,5, dan seterusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita ingat tadi ya, peluang itu NA per NS. Nah, NA-nya ini, kejadian A-nya ini ada 15. Untuk semestanya, kalau pelambungan dadu 2 itu ya 6 kali 6, 36 ya. Kalau nanti semestanya dari dadu 1 dan koin 1, berarti kalau peluang dadu itu 6, peluang koin itu 2, 6 kali 2, 12 seperti itu. Dikalikan saja. Sehingga jawabannya adalah 15 per 36 yang A. Selanjutnya masih tentang pelemparan dadu ya. Dua dadu yang dilemparkan bersamaan. Peluang perkaliannya adalah 6. Kalau kalian bisa membayangkan 6 itu berapa kali berapa, itu akan lebih mudah. Misalkan 1 kali 6, berarti 1,6 ya.
dengan pasangannya 6,1, 2,3 dengan 3,2 seperti itu. Tetapi kalau masih tidak yakin, boleh dibuat tabel untuk memastikan jawabanmu tepat ya. Ini kita cari yang kalau dikalikan hasilnya 9. Misalkan 1 kali 2, bukan, maaf, kalau dikalikan hasilnya 6 ya. Misalkan 1 kali 2 bukan 6, berarti ya bukan, nggak usah dipilih. 2 kali 3, 2,3 ya. 6, betul. Nah, pasangannya ya 3 kali 2 ya. 3 kali 2 juga 6. Ini kemungkinannya ada 4, sehingga 4/36. Tidak ada di jawaban. Kita sederhanakan semuanya bagi 4 menjadi 1/9. Jadi jawabannya yang C. Begitu ya, mudah. Selanjutnya yaitu tentang pelambungan dua dadu secara bersamaan ya. 60 kali. Tetapi yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Nah, untuk frekuensi harapan ini hampir sama ya dengan mencari peluang. Karena di sini mata dadunya muncul prima keduanya, kalau kalian bisa bayangkan ya 2, misalkan 2, 3 seperti itu. Tapi kalau tidak, untuk lebih mudah dan memastikan betul, boleh dibuat tabel. Sehingga yang keduanya prima ada 22, 23, 32, 25, 52, dan seterusnya. Semuanya bilangan prima. Dan kalau dijumlahkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini bedanya. Kalau frekuensi harapan itu, peluang kejadian seperti tadi yang kita hitung NA/NS dikalikan banyaknya kejadian, kalikan N ya. Berarti kalau di sini N-nya 60. Sehingga diperoleh peluangnya adalah 9/36 dikalikan 60, yaitu 15. Begitu. Selanjutnya, sekarang yang model soal kelereng. Bisa nanti kelereng, bisa nanti bola, dan sebagainya ya. Suatu kotak berisi 10 kelereng biru, 15 coklat, dan 25 ungu. Jika diambil satu kelereng acak, maka peluang bukan coklat. Nah, kalau bukan coklat ya selain coklat itu. Kemungkinan ada berapa kalau selain coklat? Nah, banyaknya yang coklat, bukan coklat itu kan ada yang biru 10. Yang ungu 25. 10 tambah 25 ya 35 ya. Semuanya ada 10 tambah 15 tambah 25, 50. Ya sudah, peluangnya adalah ini NA, ini NS. Jadi peluangnya 35/50. Dibikin desimal. Jadi dibagi aja 0,70. Nah, ini yang mungkin kalian masih baru ya untuk menjawab soal seperti ini. Dan soalnya ini bisa berubah-ubah, kalian harus benar-benar jeli menentukan syarat yang dimau oleh soal ini. Nah, ini diketahui angka 0, 3, 6, 9 akan disusun bilangan ganjil ribuan ya. Boleh berulang. Lalu banyaknya susunan berapa? Nah, untuk soal seperti ini, karena ini ganjil dan boleh berulang, yang menandakan bilangan itu ganjil atau genap itu kan angka belakangnya. Kalau ganjil, angka belakangnya pasti angka ganjil. Karena ini ribuan, kita buat kotakan 4. Karena angka ribuan itu kan ada 4 digit ya. Kita tulis 4. Terus belakangnya itu yang mungkin hanya 2, 3 atau 9. Sehingga kita tulis 2 di sini. Boleh berulang. Jadi 4-4-nya ini boleh ditaruh di tempat yang lain. Ya. Akan tetapi kita ingat 0 itu tidak boleh di depan karena 0-100 bacanya bukan ribuan tetapi 100. Sehingga di sini hanya boleh 3. 0 ini tidak ikut. Jadi 3, 6, 9. 3 angka ya. Nah setelahnya 0 juga boleh ikut ya. 4, 4. Tinggal kalian kalikan hasilnya 96.
Apa sih maksudnya boleh berulang dan tidak boleh berulang? Yang boleh berulang itu misalnya 1111. Itu kan angkanya boleh berulang. Angka satunya ditulis berkali-kali. Yang tidak boleh berulang itu contohnya 1239. Itu kan semua angkanya berbeda. Sehingga itu yang disebut tidak berulang. Itulah kenapa cara mengerjakannya seperti ini ya. Jadi berkurang terus hurufnya. Kalau tidak boleh berulang ya. Kalau boleh berulang ya ditulis saja. Kemungkinannya 4. Nah ini kenapa 3? Karena 0 tidak boleh di depan. Andaikan ini bukan 0, di sini juga 4. Begitu. Selanjutnya, masih sama angkanya tadi. Ini tidak boleh berulang dan ribuan. Seperti biasa, karena clue-nya adalah ribuan, kita buat kotakan 4 ya, karena ribuan ada 4 digit. 4, oke. Tidak ada syarat genap ganjil, hanya tidak boleh berulang. Baik. Kita boleh menulis dari paling depan, tetapi ingat, 0 tidak boleh masuk di depan. Jadi, yang paling depan hanya ada 3 angka. Kalau enggak 3, 6, atau 9. 0 tidak boleh, karena 0, 100 sekali lagi, itu bacanya 100, bukan ribuan. Lalu karena tidak boleh berulang, ini kan sudah dipakai 1 di sini. Angkanya semuanya ada 4. 0 itu boleh kalau di tengah-tengah ya, atau di belakang. Ada 4, sudah dipakai 1 di sini, berarti masih 3. Kenapa sama dengan 3? Karena yang tadi depan itu tidak boleh 0 ya. Sedangkan ini sudah dipakai 1, dari 4 tinggal 3. Lalu sudah dipakai 2, 4 dipakai 2 tinggal 2. Ini sudah dipakai 3 tinggal 1. Ya sudah, dikalikan saja. 3 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 18. Begitu. Selanjutnya, ini soal yang dari tryout pertama, tryout kedua ya. Tryout kedua ini diketahui angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Angka tersebut disusun ribuan. Ini clue-nya ribuan. Kelipatan 5. Dan tidak berulang. Nah, clue-nya adalah ribuan. Kelipatan 5 tidak berulang. Banyak yang mungkin. Seperti biasa, kita pahami dulu petunjuknya. Kelipatan 5. Yang mungkin menjadi kelipatan 5, itu kita lihat dari angka belakangnya. Kelipatan 5 itu seperti 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Tandanya belakangnya itu kalau tidak angka 0, berarti angka 5. Oke, andaikan bilangan ribuan itu 0-nya boleh di depan, kita tidak mempermasalahkan ya, bisa ditulis langsung. Karena 0 tidak boleh di depan, kita bagi menjadi 2. Nah, seperti ini. Ribuan kita tulis 4 kotakan. Sekarang kita tulis yang belakangnya 0 dulu. Ada 1. Oke. Lalu, karena ini sudah dipakai 1, berarti yang depan ini boleh enggak 1, 2, 3, 4, 5. Aman. 0 ini enggak mungkin di depan karena sudah di belakang ya. Nah, karena sudah dipakai 2, ada 6 angka, tinggal 4. Karena sudah dipakai 3, tinggal 3. Nah, ya sudah, kalikan saja. 5 kali 4 kali 3 kali 1, hasilnya 60. Oke. Nah, sekarang kita cari kemungkinan kedua, yang mana 5 adalah angka belakangnya. Oke, berarti ada 1 angka di belakang. Nah, ini kenapa harus dibagi 2? Depan ini tidak boleh 0. Sehingga ketika 5 sudah dipakai di depan, berarti kan sisa 0, 1, 2, 3, 4 ya, ada 5 angka. Sisa 5 angka ini 0 tidak boleh di depan, berarti depan ini tinggal 4. Ya. Semuanya ada 6 angka sudah dipakai 2 ini ya, depan sama belakang. Berarti tinggal 4 lagi. 6 sudah dipakai 1, 2, 3 angka, berarti tinggal 3. Jadi 4 kali 4 kali 3 kali 1. Nah, pertanyaannya adalah banyaknya kemungkinan susunan bilangan yang terbentuk
Berarti semua kemungkinan ini kita jumlahkan, hasilnya 108. Begitu ya, ini variasi soal asesmen daerah yang selama ini sudah keluar. Nah, nanti untuk latihannya akan Ibu kirimkan di link. Silakan kalian kerjakan untuk menguji pemahaman kalian apakah sudah bisa atau belum. Gitu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.